Saya kebetulan punya temen seorang dosen di Jakarta waktu itu. Dia jurusan apa, komunikasi atau jurusan apa. Coba kamu lihat websitenya NHK, coba kamu masuk jadi monitor program. Dia ternyata bisa, dan dia dapat berapa ribu dolar, berapa yen saya nggak tahu. Tapi ya memang kelihatannya karena dia baru, jadi dia nggak diperpanjang. Tadi harus aplikasi lagi. Ternyata terlambat dia, gitu. Ada untuk anak-anak muda mungkin silakan. Silakan. Masih itu ada kesempatan. Jadi buka websitenya aja. Radio NHK itu open itu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam milenial. Kembali lagi bersama kita di channel Milenial, channel yang berusaha untuk memberikan edukasi, pencerahan, dan inspirasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat kita, yang berkaitan dengan hidup secara langsung ataupun secara tidak langsung. Para milenials, hari ini kembali lagi kita kedatangan tamu yang cukup spesial juga untuk tamu kita pada hari ini, karena mungkin sangat susah untuk kita mendapatkan waktu dari para tamu kita pada hari ini. Ini kebetulan ada event internasional yang dilaksanakan di Pontianak, sehingga di sela-sela kegiatan tersebut kami meminta kesediaan beliau untuk datang berbagi inspirasi bersama dengan milenial, bagaimana kita mengetahui perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. Khususnya ini berkaitan dengan dunia kalau saya bahasakan ini dunia unik, ya. Mungkin di tahun 80-an sampai 90-an ini mungkin dunia yang cukup besar, yang sering didengarkan oleh orang. Tapi sekarang ini mungkin rasa-rasanya jarang mungkin dilihat oleh orang, termasuk saya sendiri. Yaitu adalah dunia berkaitan dengan siaran radio. Dan telah hadir di tengah-tengah kita ini adalah saya kira orang-orang yang betul-betul sangat memahami dinamika keberadaan radio, dan juga bagaimana perkembangan radio dari zaman ke zaman sehingga bisa seperti saat ini, dan bagaimana sih eksistensi radio saat ini. Di tengah kita ini pertama ada Bapak Rudi Hartono. Beliau ini adalah pendiri klub pendengar Borneo Listeners Club, jadi khusus untuk organisasi yang menghimpun para pendengar-pendengar siaran radio Borneo. Kemudian juga ada Bapak Dwi Raharjo. Beliau ini adalah owner EDS. Kemudian beliau juga adalah bendahara Perhimpunan Hotel Republik Indonesia. PPC. Oke, di Wonosobo. Nah, di samping kegiatan-kegiatan beliau sehari-hari berkaitan dengan usaha, kemudian bisnis dan lain sebagainya, ternyata ada hal yang unik yang ada dalam kegiatan aktivitas beliau. Beliau ini adalah pendengar sejati, ya, pendengar sejati dari program-program radio. Nah, kita mau berbagi pengalaman, berbagi inspirasi. Kenapa sih beliau ini konsisten untuk senantiasa menebar nilai-nilai manfaat dari keberadaan radio itu. Nah, ini kan jarang nih sekarang dibahas. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan berbagi inspirasi. Apa sih dibalik itu? Apa sih yang bisa didapatkan dari mendengarkan radio itu? Setelah sesi sebelumnya, kita sudah berbagi juga bersama dengan Bapak Suni, ya. Bagaimana perkembangan radio dan sebagainya. Nah, terima kasih kami ucapkan atas bersama kita. Nah, kita ini ingin mencoba untuk berbagi kepada generasi muda kita dengan
radio yang mungkin sekarang ini generasi 2000-an ke atas itu mungkin sudah agak tidak familiar dengan radio. Mungkin ya 90-an ke 80-an sebelum itu oke lah. Masih sangat ini, apalagi di awal-awal kemerdekaan kita radio sangat besar benar. Sekarang ini Pak, masih perlukah kira-kira ini Pak kita mempertahankan radio ini Pak? Itu yang pertama kira-kira yang kita ingin sharing. Jelaskan, mungkin mendapatkan pencerahan Pak. Silakan. Mungkin Pak Rudi dulu, kemudian selanjutnya silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama tentu kami di sini juga mengucapkan terima kasih telah diundang ke podcast ini. Dan ketika ditanya masih perlukah mendengar radio, itu kalau kami menjawab sudah pasti perlu, gitu. Perlu, karena memang radio ini sudah teruji bahwa tahan bertransformasi gitu. Dia tuh tahan banting begitulah. Tahan banting. Jadi ketika kita memasuki dunia milenial, kita tahu itu beberapa radio di Eropa untuk yang berseksi Indonesia itu bertumbangan. Eropa, Australia, Amerika bertumbangan. Dan berhijrah gitu ke platform yang digital. Itu sudah mulai, itu tahun 2000. Tapi ternyata perkembangan itu begitu cepat dan kita sendiri juga tidak bisa untuk menangkapnya satu persatu saking cepatnya gitu. Tetapi dengan adanya perubahan itu, kita semakin kesini membuktikan bahwa radio ini tahan terhadap situasi apapun. Apalagi kita tahu bahwa government atau pemerintah kita itu memang komitmen untuk mempertahankan radio. Itu sama juga yang dilakukan oleh radio-radio asing atau radio yang berbasis pemerintah gitu. Jadi kalau ditanya itu masih perlukah dengar radio, saya pikir masih perlu. Apa kira-kira Pak Budi ini yang bisa didapatkan dari radio sehingga masih butuh kita mendengarkan? Oke, kita negara kepulauan yang cukup luas. Itu satu yang perlu diingat. Tingkat gapnya itu juga sebenarnya masih juga agak tinggi ya. Mungkin kalau di kota-kota besar informasi cukup mudah ya. Nah, yang mampu menembus remote area itu radio dari berbagai platform. Tapi yang paling handal sebenarnya memang shortwave. Ini terbukti waktu kita berjumpa dengan staf NHK Jepang, tidak bakal ditutup namanya jalur SW shortwave. Karena apa? Peringatan gempa bumi atau apa paling cepat itu lewat radio gelombang SW. Itu satu. Dua, waktu kita ke CRI, Channel Radio Internasional di Beijing, pada saat itu 2013, itu terutama yang di Afrika, pengaruh Eropa, Amerika berkurang, justru negara Tiongkok masuk. Stasiun-stasiun radio seperti BBC, Deutsche Welle, Netherlands, lain-lain yang itu menutup seksi-seksi Afrika, dia membuka semua. Bahkan sudah sampai 52 atau 55 seksi bahasa. Itu jadi kalau ngomong radio hilang itu sebenarnya enggak. Justru tetap ada nilai kelebihan yang tidak bisa ditembus yang lain. Nah, itu. Jadi ada nilai kelebihan. Ya. Tapi cenderung saya melihat ini Pak, bahwa keberadaan radio itu hanya ya betul seksi di bidang-bidang tertentu. Misalnya tadi berkenaan dengan terjadinya bencana atau ketika kita sedang berada di tengah laut. Memang frekuensi itu sangat penting. Tapi kalau di tengah persaingan kan kita ya di bangsanya yang dijelaskan oleh Pak Sunu sebelumnya industri. Bahwa radio itu ada entertain di dalamnya, ada informasi di dalamnya. Kalau kita ingin memaksimalkan potensi keberadaan itu, saya kira radio ini akan mengalami tantangan yang berat, Pak ya. Betul. Nah, kalau dinamika berkenaan dengan kebutuhan sehari, oke lah. Tapi persaingan untuk menghidupkan entertain di dalam radio itu gimana nih? Sekarang ini kan orang mau mendengarkan musik bisa langsung ke media misalnya internet, YouTube dan sebagainya.
Kalau radio ini bagaimana memastikan itu pasarnya itu, pendengarnya itu, mereka masih bisa eksis dengan ya suara-suara radio ini. Ya. Seperti sekarang ini kan sekarang sudah model perubahan dari gelombang radio, podcast dan segalanya. Jadi ini dibutuhkan kreativitas. Nah, kreativitas tumbuh dengan segala perubahan zaman. Itu pasti ada. Jadi dari dulu waktu katanya ini yang penyiar radionya ya, itu dulu masih pakai apa kaset itu aja diputer gitu ya, dipasin. Lalu modal pakai disket. Lalu sudah pakai model CD dan sekarang sudah tinggal klik-klik. Nah, itu kan tetap berjalan terus. Nah, bahkan nantinya itu akan tumbuh manusia-manusia kreatif untuk menjadikan radio itu bisa diterima. Tidak mungkin tidak tumbuh kreatif. Nilai optimis juga ya. Tetap optimis. Kenapa? Sekarang banyak contohnya content creator. Itu kan tumbuh karena teknologi, kemajuan zaman, kebutuhan. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa ibaratnya kolot lah ya. Radio itu harus begitu, tidak bisa. Harus mengikuti zaman juga, tapi khasnya tetap ada. Khasnya ya, itu. Nah, kalau kita akan bicara khas tentang radio ini kan, ini suaranya kan. Ya. Apakah salah kalau saya mengatakan radio itu identik dengan suara? Gitu? Nah, ataukah bisa di-upgrade bahwa radio itu sekarang bisa juga berkaitan dengan gambar visual misalnya seperti itu. Apakah memang radio itu hanya identik dengan suara dan menggunakan frekuensi? Kalau menurut saya sih memang radio seperti saya bilang tadi ya, bahwa dia itu tahan dan mau bertransformasi. Sekarang radio itu bukan saja didengar melalui radio, tetapi juga didengar melalui website maupun aplikasi Android. Nah, jadi orang tinggal install saja aplikasi Android itu, bahwa kita mau dengar apa saja tidak perlu waktu kita. Jadi kita dulu kalau ke radio, ketika radio siaran kita yang menyiapkan waktu untuk dengar radio, tapi sekarang tidak. Berarti kalau dengan menggunakan aplikasi berarti dia tidak menggunakan lagi jaringan, Pak ya? Betul ya? Bukan gelombang. Bukan gelombang. Bukan gelombang, tetapi aplikasi. Jadi tetap bertransformasi. Oke, berarti ini udah memperlihatkan transformasi. Berarti kalau kita mengatakan radio itu adalah gelombang atau menggunakan frekuensi, berarti itu sekarang sudah ada pilihan. Banyak ada tambahan. Ada tambahan. Itu tetap dipertahankan gelombang. Jadi radio tetap dipertahankan, tapi ada sedikit peralihan. Dia karena tadi itu mengikut perkembangan gitu. Ya, berarti bisa didengarkan melalui jaringan internet. Bisa juga jaringan frekuensi. Cuma kelebihannya gelombang itu tanpa biaya. Nah, pakai internet, pakai kuota. Itu istilahnya apa? Memperkaya provider. Itu. Makanya kenapa banyak stasiun radio yang tumbang? Karena kekurangan penghasilan iklan. Lah, iklannya yang dapat akhirnya provider karena pakai aplikasi dengarnya. Nah, itu yang dirasakan oleh stasiun radio. Betul. Nah, itu kan gimana sekarang stasiun radio bertransformasi dengan keadaan ini? Ya, betul. Saya kira memang perlu ada sebuah akselerasi yang perlu dipikirkan oleh radio ini supaya bisa bertahan di tengah dinamika teknologi yang begitu cepat saat ini. Nah, kemudian mungkin ini Pak, sedikit mungkin kita berbicara soal bagaimana cara membuat radio. Kalau dulu itu kan sering saya lihat itu banyak rumah-rumah itu yang punya antena tinggi ya. Nah, itu dengan sendirinya mereka bisa bikin radio sendiri Pak ya. Apa sih untuk persyaratan untuk membuat radio itu Pak? Kalau saya pernah bertanya ya, ada beberapa persyaratan harus menggunakan PT perusahaan yang nama perusahaan, kemudian harus menggunakan perangkat, dia sudah lengkap semua itu. Kemudian perizinan. Radiusnya itu yang penting. Radius berapa, perizinan. Saya juga pernah bertanya karena jiwa kita ini senang radio, saya tuh pengen mendirikan radio gitu. Karena kan saya pernah bertanya sambil kita
perizinan tuh ke KPAI kalau nggak salah waktu itu. Di Komisi Penyiaran. Ya. Ya itu mengajukan semacam surat dan sebagainya gitu. Ada pernah itu, tapi Ada yang prosedurnya. Pak? iya ada prosedurnya. Karena saya tuh punya mimpi ketika orang bertumbangan ya kita tumbuh gitu. Jadi bertumbangan kita tumbuh karena yang namanya jalur berbeda itu tentu itu yang orang akan penasaran gitu. Oh, kenapa ini orang yang bergeser ke lain kita tuh tumbuh? Karena memang sekarang itu kan banyak radio-radio asing itu ingin melakukan ini partnership. Radio kolaborasi. partnership. Ya, partnership. Jadi mereka itu juga karena SW itu tadi tumbang bergeser tadi juga. Bergeser. Ya, Dia memanfaatkan ya, stasiun-stasiun stasiun radio itu lokal. Ya, lokal itu supaya FM itu terjangkau ke satu kota gitu, satu radius Produk dia dikirim ke Indonesia. Ya. Kemudian nanti Yang menyamanya yang merelay. Itu ada beberapa radio internasional seperti NHK, radio BBC, radio Voice of America juga melakukan seperti ada juga. masih secara gelombang dia sudah selesai. Tapi dia sudah ganti platform, gitu loh. Nah, ini sekarang Pak, ada muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat kita. Sampai sekarang ini ternyata masih ada pencinta pendengar radio. Ya. Ya, yang sampai bikin event internasional di Pontianak. Nah, apa sih agenda-agenda besar yang dimunculkan oleh pencinta pendengar radio ini, Pak? Sampai ada organisasi internasionalnya. Seperti apa keberadaan organisasinya? Oke, itu kebetulan saya yang di Kalimantan Barat, saya jawab nih. Iya, Kalimantan Barat. Izin maksudnya. Ya. Jadi pertama begini, kita menjaga pertemanan dan kita itu tidak serta-merta instan. Ya, apalagi saya mungkin pendengar radio ini sudah 30 tahun, mungkin Mas Budi ini sudah 40 tahun, mungkin Pak Suni sudah 50 tahun begitu kan. Jadi itu tidak mudah. Konsistensi tadi. Ya, ketika orang kita konsisten dan menjaga hubungan, itu semua insya Allah itu akan mudah, itu akan datang. Nah, berkaitan dengan TKPR ini yang berada di Pontianak ini adalah pertama kalinya di Kalimantan. Semua orang tidak akan berani membuat event di Kalimantan karena semua serba mahal. Mau ke sini aja pesawat juga sudah PP bisa 2-3 juta. Ya, dan tidak mudah untuk datang sini, dan semua dari 1 ke 6 itu diadakan di Pulau Jawa karena memang pendirinya ini di Pulau Jawa ya, orang Jawa lah udah. Orang Jawa ya, orang Jawa. Di Pulau Jawa. Jadi pendirinya termasuk Mas Budi ini sama Pak Sunu, ini pendirinya ya, pendiri. Ada 5 orang pendirinya tuh, 1 almarhum. Dan nah, saya yang orang Kalimantan ini istilah di Pinang begitu. Di Pinang, ayo kita berkolaborasi. Nah, dan BLC ini ya yang klub pendengar radio yang saya dirikan di 2010 gitu. Ketika orang lain sudah tumbang, justru saya juga sudah mulai merintis dan untuk konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena memang kita harus dengar radio. Gitu. Nah, kenapa kita harus dengar? Kita harus ada value, ada value, ya. Ada value. Jadi ketika kita mendengar radio, orang mungkin sudah bergeser, malas dengar radio, enaknya yang dengar yang digital dan sebagainya, mungkin bergeser mencari informasi ke lain. Tetapi saya, Mas Budi, tetap konsisten untuk memberikan laporan. Karena ketika kita mendengar radio, itu kita harus memberi laporan. Itu baru kita diakui sebagai validitas sebagai pendengar. Kirim. Ada. Dikirim ke stasiun radio. Kalau dulu perperangko, kalau sekarang internet, email gitu loh. Ada formnya khusus. Format khususnya. Ada nilai-nilainya. Jadi kalau kepada asosiasi stasiun radio. Iya, nanti dari sana kalau memang kita benar kan dicek. Ini benar-benar atau hanya asal ngisi? Asal nulis gitu. Kan kalau benar dapat bukti validitas. Nah, itu nanti ribetnya ya terserah sana. Macam-macam rewardnya. Ada yang dibayar, ada yang souvenir, yang istilahnya tidak dijual di pasaran. Pokoknya yang
Unik-unik. limited edition semua. Nah, itu yang uniknya. Kalau mungkin orang yang tidak terjun ke situ, itu hal biasa. Tetapi ketika kita yang sudah berpuluh-puluh tahun konsisten di dunia keradioan sebagai pendengar, listener tadi, ya kita merasa itu ya suatu yang luar biasa gitu. Nah, gitu. Itu yang nikmatnya dengan radio. Mungkin orang ya itu hal biasa, tapi ketika kita bicara diundang, kemudian disupport kegiatan internasional kita, itu nilai itu udah tidak semua orang bisa lakukan gitu. Dan sampai hari ini dari mulai dibentuknya TKPR 2005 sampai 2023 ini konsisten sudah 7 kali mengadakan event itu. Gitu. TKPR. Ya. Apa itu kepanjangan TKPR? Sebenarnya gini, kebetulan saya yang ngawali. Sebenarnya gini, karena ya itu klub-klub itu kan vakum, nggak ada kegiatan. Saya dulu kerja di Manado, saya pulang ke Jakarta, ketemu Pak Suno, Ibu Desi. Waduh ini kan sementara mulai surut itu pendengar radio. Ayo kita mulai kumpulin lagi. Ngomong ini ya kita mulai di Jakarta. Dan setelah itu ada animo tapi kok kurang greget. Ya udahlah, kita sudah sepertinya ya hopeless gitu. Nah, tapi kok ternyata kita ada yang nyemangati, ayo kita buat di Solo. Pak Rudi kebetulan belum hadir ya? Masih sebagai peserta. Sudah datang. Iya, sudah datang. Dia sudah mulai datang. Yang TKPR kedua. Ya, dia sudah mulai datang. Nah, itu udah mulai anget-anget. Sebenarnya saya udah kapok yang kedua. Ya kenapa bikin kamu? Ya karena ya tobok. Tobok gitu loh. Ya kan gitu loh. Tapi ya itu seperti orang Indonesia pada umumnya suka makan cabai, sudah tahu pedas makan lagi. Akhirnya berikutnya sampailah di ini. Ya itu. Jadi perkembangannya dulu hanya cuma temu pendengar. Cuma kalau lama-lama ini kan generasinya habis. Ya kita kan dari Pak Rudi kan bawa keluarga, kita mulai rubah deh. Jadi temu keluarga, jadi kita jadi keluarga besar, mau ke semua generasi, itu ceritanya. Jadi ada perkembangan dari temu pendengar yang hanya sesama pendengar aja menjadi keluarga. Kita mau ada regenerasi. Nah, jadi kelihatannya memang radio ini sangat membekas bagi para pecinta pendengar. Itu. Nah, ini yang menjadi masalah ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan untuk generasi saat ini. Kalau mungkin zamannya Pak Budi, Pak Rudi, ini kan memang ya zaman memang radio. Betul. Kita butuhkan untuk mendapatkan informasi, kemajuan perkembangan dan sebagainya. Tapi kalau saat ini kan cenderung generasi muda kita ini informasi dalam bentuk media sosial, internet dan sebagainya. Bagaimana nih untuk memberikan semacam kesadaran kepada generasi kita saat ini bahwa radio itu penting juga loh untuk didengarkan. Apa nih yang perlu kita sampaikan kepada para milenials nih berkenaan dengan keberadaan radio ini sehingga butuh untuk kita dengarkan. Gini, kalau saya berangkat dari pendengar radio itu ada satu makna gini, kita ini harus cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Tapi lain dengan media sosial, cepat mendengar, lebih cepat lagi berkata-kata, akhirnya ribut. Karena apa? Kita dulu harus penuh kesabaran. Kita mendengar, kita mencatat, memotif. Nah, itu kan kalau sekarang kan respon sedikit komentar. Nah, itu. Nah, kita dididik untuk sabar. Wajib sabar mendengar. Ini para generasi ada nilai filosofi mendengar radio. Apa itu lebih banyak mendengar dibandingkan berkata-kata. Kan kita juga berimajinasi. Iya. Kalau saya untuk khususnya ini perspektif. Iya, perspektif. Ya, Kalimantan menumbuhkan ya. Saya punya anak yang bujangan juga berkuliah di Untan ini, ada 2 orang. Saya belikan radio untuk didengar radio karena memang waktu itu kita lagi gencar-gencar untuk regenerasi. Jadi kirimlah lewat email dan sebagainya.
satu persatu juga nih, tidak istiqomah tadi ya, tidak istiqomah. Sebelah memang gangguan dari, bukan gangguan, media sosial tadi ya. Padahal ketika dia istiqomah saja, ketika dia ingin mendalami saja, kenapa sih saya disuruh mendengar radio gitu ya? Nah itu seharusnya dia itu tadi, ya supaya sabar, tidak komentar tadi, banyak inilah itu, banyak cakap dan sebagainya. Jadi saya tuh mengarahkan gitu ya. Saya belikan radio, kemudian saya ajak ikut TKPR gitu. Apa sih TKPR itu? Saya ajak dan sebagainya supaya dia pelan-pelan tuh cinta dengan radio. Nah ini juga tantangan juga bagi saya, sebab dimulailah dari diri sendiri gitu ya, baru ngajak orang lain gitu. Jadi saya itu ingin memberikan contoh itu gitu ya. Nah ternyata memang ya itu tadi, kita berusaha saja, kita tetap jalan terus gitu. Ayo dengar radio, ayo dengar radio. Jadi kita anggap ini adalah alat perjuangan kita lah untuk terus yang tersisa ini kan orang. Memang yang hadir ini memang ya orang-orang generasi X ke Z gitu. Jadi itu. Jadi kita tapi tetap terus seperti yang TKPR 7 ini. Kita memboyong mahasiswa atau akademisi untuk ini TKPR ini memang animo luar biasa kan. Gitu. Jadi ini adalah upaya kita. Kita juga dengan adanya pembelajaran TKPR 7 ini mungkin ke TKPR 8 ini nanti ya kita juga melakukan pola yang sama gitu. Kita dekati mungkin universitas kita supaya apa ada sedikit kecintaan lah itu untuk radio dan kesadaran orang untuk mendengar radio gitu. Nah, itu sih ya. Ini Pak, ini saya coba untuk mendalami di Kalimantan dulu. Ya betul, silakan. ini saya kebetulan ini pernah juga jadi pembicara di radio Mujahidin. Iya. Saya pesimis waktu itu, ada nggak yang mendengar? Ada nggak yang mendengar ini kan? Tapi ternyata setiap akhir sesi itu selalu ada pertanyaan yang masuk. Ya, berarti saya melihat bahwa memang ini ternyata masih ada pendengar radio. Nah, tapi itu saya tidak tahu berapa jumlahnya karena kan saya tidak terlalu memperhatikan data dan sebagainya. Berkenaan dengan di Kalimantan Barat ini berdasarkan pengalaman Bapak ini, berkenaan dengan masyarakat kita ini memang masih tidak antusias untuk mendengarkan radio atau gimana? Ya, kalau dari bercermin ke RRI, RRI bilang pendengar radionya hanya 18%. 18% dari populasi Pontianak. Nah, itu 18%. Artinya kalau misalkan sekian ribu itu hanya berapa ratus orang. Tapi kita juga tidak bisa menerjemahkan seperti itu ya. Sebab begini, kalau kita tidak ada feedback, hanya kan suka dengar radio saja, lagu atau apa gitu, tapi dia tidak memberikan respon ataupun feedback tadi. Jadi kan kita tidak tahu gitu. Beda dengan kayak podcast. Dia kan mungkin orang like itu udah berapa ribu ditonton kayak YouTube dan sebagainya, itu ada parameternya. Sementara radio ini kayak kita jalan masuk ke hutan ini orang mau dengar kah tidak, tapi itu tadi ya, karena kita nawaitunya tadi itu ingin mencerdaskan bangsa, memberikan laporan, itu apapun ya kayak lilin gitulah ya, berjuang gitu tuh ya. Mau didengar mau tidak ya udah jalan terus itu. Supaya kita bisa ada parameter itu, tentulah ada komunitas itu. Ada komunitas yang kita bangun tadi untuk mempromosikan radio yang ada itu. Nah, itu tentu semua perlu biaya. Sementara juga iklan juga mungkin di radio itu pemasukan juga tidak ada dan minim dan sebagainya. Tidak yakin akan dengar dan sebagainya. Tapi itu tadi kita dari sisi yang saya yakini gitu. Orang semua akan mendengar, sebab selama tahun kayak TV itu udah nggak didengar orang lebih YouTube maupun memilih channel-channel yang dia inginkan. Gitu. Ya. Jangankan radio. Sudah bergeser. Radio pun bergesernya sangat cepat itu lahan. Jangankan radio Pak ya, TV saja sekarang itu Pak. Saya lihat fenomena itu di rumah itu jarang ditonton lagi Pak. Iya, untuk pajang saja. Ya, saya termasuk di rumah Pak. TV itu jarang nyala Pak. Nah, karena ya lebih banyak kita menggunakan handphone. Nah, selanjutnya nih Pak. Kan biasanya orang ketika menggeluti sesuatu itu ya pasti ada yang manfaat yang dirasakan. Atau ada nilai lebih-lebih yang didapatkan sehingga
selain daripada kecintaan ada, pasti ada juga yang lainnya. Nah, pertanyaan sederhananya mungkin juga ingin diketahui oleh para perennials ini adalah apa sih yang didapatkan ketika orang mendengarkan radio? Saya dulu. Oke. Kalau saya nih banyak, alhamdulillah saya termasuk pendengar yang baru lah ya. Ini lebih senior. Saya mungkin di antara komunitas ini mungkin junior. Gitu. Walaupun saya juga ingin siapa sih yang lebih junior dari saya nih gitu untuk mendengarkan. Ternyata banyak sama nih, ya sama. Jadi kalau misalkan manfaat yang saya dengarkan, tentu yang pertama tadi ilmu ya. Ketika saya waktu awal saya mendengarkan negara ini tidak open, ya tidak terbuka, kita juga mendengarkan hal-hal baru kayak dari Jerman, Belanda dan sebagainya. Jadi informasi baru tentang Indonesia itu yang istilahnya dibelenggu oleh media di Indonesia, kita tuh dapat. Itu yang pertama saya. Kayak misalkan BBC, radio Australia, kemudian Jerman, Belanda sebagainya itu kan bisa juga didengar. Bisa didengar. Kita mendapatkan second opinion. Iya. Kita dapat mendengar informasi di sana yang tidak ada kita dengar di Indonesia. Itu pertama kali pengalaman saya. Punya kemampuan bahasa dulu. Iya. Tidak juga. Tidak juga. Karena semua mereka ada seksi bahasa Indonesia. Oh, ada. Ya, ada. Nah, jadi orang-orang Belanda yang belajar bahasa Indonesia ataupun orang kita yang sudah lama di Belanda itu ada. Itu yang saya dapatkan. Kemudian semakin ke sini, ya oke lah, awal-awalnya mungkin dapat souvenir, dapat apa itu senang, luar biasa. Dikirim radio itu ya. Kita kirim laporan, kemudian dibalas dengan ya souvenir dan sebagainya, balasan surat lah gitu, mungkin ada tanda terima kasihnya. Tanda terima kasih atau bergambar, kemudian kita diangkat menjadi monitor resmi radio tersebut gitu. Termasuk yang dari Jepang. Ya, kalau yang pengalaman saya dibayar 11 tahun. Sudah 11 tahun. 11 tahun dibayar itu 6.000 yen. Nah, dikonversi ke ya, kemudian sekitar ya 6 juta sekian per tahun. Oh, per tahun. Per tahun ya. 6 juta sekian. Jadi dan gara-gara itu saya bisa ke Jepang. Gara-gara itu saya bisa ke Jepang. Itu ya Pak. Jadi kemudian kalau yang mendengarkan radio Korea, itu kan juga saya juga monitor resmi radio Korea ya. Jadi kita itu mau ke Korea itu ditunggu kedatangan kita itu. Tunggu, malah kita kayak podcast gini ya. Ditunggu untuk dijadwalkan. Nah, kemudian sama dengan yang Taiwan. Nah, Taiwan, ketika kami di sana, termasuk juga Mas Budi juga pergi, itu dilayani semua gratis. VIP. Kami dari bandara sampai dimulangin bandara lagi. Selama di Taiwan sudah seperti free semua. Uang itu semua yang didapatkan dari hanya mendengar radio. Uang kita nggak laku di sana. Uang kita nggak laku, nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu hotel sudah disiapin semua. Padahal kita 12 orang. Iya, itu sebab. Kemudian ada juga pernah radio Arab, juga ada sayembara juga pakai real dibayar ke kita, gitu ya. Nah, itu manfaat-manfaat yang saya dapat, dan bahkan karena manfaat-manfaat itulah saya juga membuat buku My Radio My Life itu. Oh, My Life. Ya, itu. Jadi supaya apa? Ya kita masalah umur kita nggak tahu. Pokoknya sudah terdokumentasi. Dokumentasi ya gitu ya. Ya gitu, didokumentasikan ya itu. Orang mau bagaimana akhir ujungnya ini radio ya. Kita ya bergerak aja terus gitu. Itu manfaatnya luar biasa. Sampai hari ini kita juga ya, sampai radio Taiwan mau datang ke sini, radio Amerika mau datang ke sini, Vietnam datang ke sini. Ya juga ke Vietnam saya sudah berapa kali, juga gratis. Radio Vietnam. Mendengar juga. Ya, hanya mendengarkan radio. VIP lagi di sana. VIP lagi. Semua diantar semua. Itu jadi memang ya itu yang orang mungkin ya tidak serta-merta nggak ada yang tahu, karena kita juga ya mau publikasi, karena orang kan mungkin ya radio apa sih radio, itu udah pesimis dulu ya, apa sih radio itu. Nah, itu yang maka kami ingin tularkan dengan adanya TKPR 7 ini ya, kami coba membuka wawasan kepada anak muda ya. Nah, sekarang dengan radio juga nggak harus fisik radio, ada platform tadi kayak digital dan sebagainya gitu. Live streaming dan sebagainya, tinggal mau atau tidak. Nah, itu pertanyaannya berikutnya, mau atau tidak. Jadi mendengarkan radio itu banyak informasi baru. Iya. Cepat. Dan juga ternyata
passive income ya. Ya. Iya. Hmm. Iya. Dengan menjadi Pendengar radio. Monitor tetap terutamanya. monitor tetap. Ya. Eksplisit ya. Ya. Monitor tetap. Nah, mungkin kalau Bapak ada pengalaman yang lain mungkin. Kalau pengalaman saya dulu sebenarnya awal-awalnya kan cuma sebenarnya ginilah ya, karena orang tua itu dulu zaman kuno itu kan adanya radio, kita kan cuma ikut numpang lewat orang dengar. Tapi begitu kalau didengar suaranya disebutin kan, wah, rasanya beda gitu. Lalu kita berjumpa nulis surat, ya itu ada balasan. Balasannya itu kan unik, yang orang lain nggak punya gitu loh. Nah, jadi itu membuat tumbuh dan daya tarik terus gitu loh. Dan setelah kita bertambah usia, kan pengen ketemu, oh siapa sih dia gitu. Nah, ternyata Ya, dulu, sama Mbak Rudi pun dulu saya nggak kenal. Oh, Ya. dulu orang penasaran siapa sih yang pewartanya itu? Ya, kan? itu satu. Kan suaranya. Teman-teman siapa aja nggak ada yang tahu gitu loh. Iya. Tapi begitu kita temu, sudah frekuensinya nyambung, gitu. Gitu, di sana, oh langsung. Padahal belum pernah ketemu. Tapi begitu ketemu, semua teman di mana saja berada dari berbagai daerah, oh yang itu. Padahal baru tahu namanya aja. Iya, betul. Sudah itu. Jadi ini kita sudah seperti keluarga dah, gitu loh. Jadi nilai persaudaraan jadi. Iya, dari berbagai kalangan. Tidak kita memandang suku, agama dan lain. Sudah pokoknya dari berbagai profesi, dari apa semua sama itu udah kalau udah ngumpul gitu loh. Iya. Jadi yang penting frekuensi Yes, radio. ya. Frekuensi yang menjembataninya itu. Iya, oke. Nah, ini ada nggak Pak perbedaan karakter radio Indonesia dengan radio internasional? Ada, pasti ada. Ya. Kalau radio Indonesia itu memang sih kalau kita sudah mendalami di RRI itu ternyata ada segmentasinya. Misalkan tadi disampaikan Pro 1 itu untuk orang tua, Pro 2 untuk anak muda gitu. Pro 3 lebih berita. Iya, berita yang serius, yang budaya dan Pro 4. Ya, itu ada semua, tetapi saya melihat ini gendut gitu. Strukturnya itu gendut. Kalau di luar itu dia ramping. Dan memang berdasarkan kultur, kayak misalkan kayak Taiwan dia bebas. Dan dia hanya serius tuh kayaknya warta berita tuh serius tuh. Yang lain itu ya gaul, santai. Jadi menyampaikan santai. Nah, begitu juga Vietnam. Vietnam itu ya lebih kaku dan sebagainya. Lebih banyak serius ya, 90% keserius ya. Dan juga ya kreativitas juga kan ya. Memang sih kreativitas itu kan juga mempengaruhi ya itu. Jadi mereka yang saya ingin sampaikan berdasarkan kultur mereka kan kayak Vietnam, Korea, Cina itu kan. Korea lebih atraktif kalau Korea. Iya, itu. Pendengar radio Korea KBS itu banyak sekali anak muda. Anak muda, ya. Di sana di Korea. Di Indonesia. Indonesia. Ya. Dia, iya, dia ini kan yang ya K-popnya. K-pop, Nah, K-pop. waktu kita ketemu di Jakarta, pada nggak kenal sama kita, karena kita gelombangnya beda, tapi sama-sama dengar KBS. Ya. Oh, di Indonesia banyak. Banyak. Benar. Kalau YouTube kan setiap Senin sampai hari Rabu jam 9 atau jam 10 ada live. Itu radio, tapi melalui Platformnya YouTube. Nah, nanti dia disiarkan ke gelombang. Iya, gitu loh. Oke. Nah, dan terlihat visualnya siapa? Nah, itu banyak sekali terutama milenial itu karena dia juga ada daya tariknya, bisa dapat CD-CD K-popnya gitu kan. Gitu loh. Oke. Nah, apa sih hasil pertemuan ini, Pak? Apa namanya ini? Temu TKPR Iya. atau TKPR. ya TKPR. Kalau dari hasilnya kita kan mengusung radio sebagai jembatan silaturahmi pendengar seluruh dunia. Iya. Nah, jadi kita ini omong besar saja ya untuk seluruh dunia ya. Omong besar saja itu kan. Tetapi kita kan semangat. Iya, semangat. Ya, yang namanya kita harus semangat tadi ya. Apa namanya untuk sampai ke situ, kenapa harus kita bicara dunia gitu?
Karena memang kita bisa datangkan orang-orang yang dari berbagai negara. Itu udah kita anggap itu perwakilan dunia ini silaturahmi gitu. Itu perwakilan. Kita juga selain mendatangkan dari beberapa negara juga beberapa provinsi. Nah, itu beberapa provinsi yang kita datang ke kota ini. Karena memang belum pernah penasaran Pontianak ini seperti apa, Kalimantan ini yang mau dijadikan IKN ini seperti apa gitu. Penasaran, ada daya tariknya untuk kesini, apalagi Pontianak sudah sebagai smart city ya. Jadi itu yang mereka penasaran dan datang, termasuk Mas Budi juga pertama kali ke Pontianak ini penasaran itu ya. Nah itu jadi kemudian kedua, selain itu kan agenda tahunan kita lah itu. Nah jadi ketika kita ada acara serius, pembukaan opening tadi serius, bikin acara ya temu kangen gitu di situ di dalamnya. Kemudian kita juga merencanakan kerja ke depan gitu, ke depan. Jadi sampai kita memutuskan TKPR 8 ini kemana gitu. Nah, jadi dari selanjutnya di mana, Pak? Pemilihan tadi malam itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, Jakarta, Solo dipilih itu kan, Solo, Jogja dan sebagainya gitu kan. Jadi semua sepakat kembali ke Jakarta. Sebelum Jakarta pindah ke IKN. Ya. Nah, kemudian selanjutnya nih Pak, saya juga melihat ini di balik agenda yang dilaksanakan ini juga sebenarnya memang banyak hal-hal yang lain yang ingin dilakukan oleh TKPR ini ya. Termasuk saya melihat ini ya ada perhatian atensinya ke dunia pendidikan. Nah, karena ya telah berkunjung juga ke Universitas Tanjung Pura ya. Berarti memang ada dorongan juga kolaborasi dengan universitas. Nah, hasil pertemuan dengan dengan pihak universitas itu seperti apa yang diinginkan oleh TKPR ini ataupun untang sebaliknya kepada TKPR? Ya. Gini Pak, sebenarnya kita ini TKPR itu dari Radio Taiwan khususnya memang meminta kita memfasilitasi, ya. Tolong dibantu agar bisa ada kolaborasi. Betul. Nah, kebetulan kita sanggupi oleh Pak Rudi, ya. Karena kita juga melihat potensi di Taiwan itu cukup bagus, terutama di pendidikan, ya. Nah, mungkin karena perhatian pemerintah di sana, mungkin dari setiap organisasi bisa menjadi jembatan antar negara. Radio Taiwan itu memanfaatkan momen TKPR untuk misi itu juga gitu loh. Ya. Jadi untuk ini memberikan banyak manfaat lah. Ya, jadi waktu Indonesia itu nggak cuma kunjungan ini aja, tapi ya dapat oleh-olehnya tuh banyak lah di Indonesia gitu loh. Kerjasama kolaborasi. Ya, kayak dunia waktu itu kamu yang datang SMP, SD atau gimana tuh? Oh, yang di Bina Mulia. Jadi dari mereka ini kan ya tentu berkunjung nih ke sini bukan saja TKPR, ada hasilnya. Termasuk ke Bina Mulia itu mereka itu ternyata ada kerjasama bangun beasiswa ke sana gitu. Di kelas Bina Mulia itu kan sampai SMP SMA saja. Nah, begitu juga dia ingin menjajaki ini. Kalau dari pembicaraan kemarin yang di wakil rektor, memang saling ini istilahnya saling munculkan ide dan gagasan gitu di sana. Untuk pertukaran itu, memang itu belum deal, dan kami juga dalam bukan kapasitas untuk menyampaikan itu gitu ya. Tetapi setidaknya yang kami ketahui masih penjajakan, istilahnya itu masih pacaran gitu lah. Pacaran lah itu, masih ingin tahu satu sama lain. Tapi paling tidak bahwa memang TKPR ini mencoba untuk membuka peluang kemungkinan. Kerjasama yang memberikan manfaat ke dunia pendidikan kita. Nah, jadi memang kalau kita melihat keberadaan radio saat ini butuh melakukan banyak evolusi pengembangan supaya ya termasuk menggait para pemuda-pemuda ini. Betul. Yang dimana ya pengalaman Bapak Rudi sendiri kewalahan anak-anak. Baik. Nah, kemudian Pak, berkenaan mungkin yang terakhir Pak, ada nggak Pak pesan-pesan Bapak baik Pak Rudi dan Pak Budi
pada generasi muda kita ini berkenaan dengan pemanfaatan radio dan juga mungkin ada pesan-pesan lainnya juga supaya bisa memberikan inspirasi bahwa saya ini seperti ini sekarang ini ya apa yang kiat-kiat yang saya lakukan selama ini supaya bisa sampai saat ini. Nah, kalau berkaitan dengan radio mungkin bisa juga ataupun yang umum pada umumnya silakan. Ya. Oke, kalau saya pesan untuk anak muda ya pertama kita ya konsisten ya terhadap apa yang kita senangi. Nah, kita juga beranjak dari senang ya. Kalau udah senang ini mau apapun sulitnya itu akan mudah gitu. Karena kenapa jadi mudah? Ya orang lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Kita sama-sama diberi kebeli kemampuan lah itu dari yang sang pencipta kan tentunya kan. Iya. Apa yang kita kurang kita coba perbaiki. Jadi kita mengenal diri kita dulu sendiri gitu. Nah, sama seperti yang saya bilang pengalaman tadi itu anak saya untuk mengikuti apa yang saya gemari juga tidak bisa tidak bisa. Tapi ada juga yang bisa itu. Tapi itu adalah upaya saya untuk menularkan apa yang saya miliki gitu, apa yang saya punya. Karena memang apa yang saya dapatkan juga saya ingin anak saya juga mendapatkan hal yang serupa gitu ya. Tetapi itu tadi ya. Nah, mungkin dia lebih kan. Jadi kita sebagai yang orang tua tentu ya support apa yang dia punya kelebihan gitu. Kelebihannya itu apa anak muda yang berkaitan dengan yang radio tadi itu tadi kembali ke tantangan kita ya. Karena kembali ke RTI tadi ada kurang bahwa RTI itu menjalin kerjasama dengan Polare. Apa? Polare, Radio Polare FM. Oh, Radio Polare FM dan MOU itu ditatangani kemarin di opening TKPR. Ya, itu ya ditatangani. Nah, dengan itu kami berharap ya membuka ruang gitulah. Apalagi disampaikan kemarin tuh bahwa mahasiswa-mahasiswa sini ramai yang dengar Polare gitu kan. Jadi ada sedikit membuka itu, akses itu dimaksud dengan mungkin kita berharap juga ada kerjasama dengan kampus ya kan. Untuk itu. Nanti ya kita berharap inilah dengan adanya ya kemajuan perubahan-perubahan ini anak-anak muda kita ini ya membuka cakrawala bahwa radio ini ternyata ya bermanfaat bagi kita semua gitu. Oke. Ya. Jadi yang kita bisa ambil dari beliau adalah senangilah pekerjaan. Ya, senangi dulu. Akan memudahkan dan akan meringankan. Ya. Gitu. Mungkin dari Bapak silakan Pak. Ya, saya sebenarnya dari kecil sudah keliling dunia walaupun lewat dunia radio. Nah, itu itu sesuatu yang orang lain mungkin nggak menikmati atau belum tergambarkan. Itu satu. Dari berbagai informasi yang saya dapat setelah saya kuliah sampai lulus dan bekerja, ternyata itu ada efek positifnya. Ya, jadi waktu kita berbicara dengan orang, bernegosiasi, kita ternyata nggak memalukan karena kita wawasannya ada gitu loh. Karena mendengarkan radio itu. Jadi sesuatu itu kita harus optimis dan positif. Gitu. Ya, gitu loh. Sampai hari ini pun saya tetap optimis dan positif. Waktu kemarin orang-orang ngomong COVID itu menyelesaikan semua bidang usaha, saya tidak khawatir. Saya pasti harus bisa. Ya, alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Karena saya yakin di setiap tantangan pasti ada solusi. Baik. Nah, ini ya jadi ada nilai yang perlu kita lihat dari beliau. Pertama itu optimis dan positif. Ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, optimislah bahwa akan tercapai tujuan kita. Dan harus berpositif thinking supaya jangan selalu berpikiran negatif terhadap orang. Itu akan menutup kemungkinan peluang-peluang ya. Kalau kita sudah baru ketemu, wah ini udah negatif yang muncul, tapi harus selalu muncullah pikiran-pikiran positif. Kemudian yang selanjutnya ya di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Ya. Jadi pasti ada saja jalan. Yang penting kita mau melakukan sesuatu. Ini luar biasa sekali Bapak kesempatan kita pada hari ini telah mau berbagi bersama kita semua. Ya beliau-beliau ini adalah contoh orang yang konsisten terhadap apa yang menjadi tujuannya dan apa yang dilakukannya.
di tengah apa namanya meredupnya dunia radio, tapi masih ada ternyata orang-orang yang mampu mempertahankan dan bahkan menumbuhkan semangat-semangat untuk membuat kita mendengarkan radio. Kenapa? Karena ya dengan radio kita bisa berkeliling dunia, ya meskipun melalui radio. Dan tadi dikatakan juga bahwa ya dengan mendengarkan radio itu beliau udah pernah diundang ke Taiwan, ke Vietnam, ke Korea, ke Singapura dan lain sebagainya. Bahkan tadi kalau Pak Sunu itu sudah sampai ke Belanda dan sebagainya, itu semua karena ya mendengarkan radio. Ya tentu ada prosesnya, tidak semudah mendengarkan saja langsung bisa ke sana. Tapi bisa apa tadi bentuknya itu Pak? Sebagai monitor apa ya? Monitor radio. Ya, monitor teknik, monitor resmi, monitor program. Ya, monitor program ya. banyak. Tergantung stasiunnya biasanya. Ya. Oke, jadi ada semacam monitornya yang sudah ditentukan. Ya, yang sudah diakui ada kalau Korea dia kayak chip gitu. Chip, jadi key-nya itu chip tuh ya, kayak ini ada kayak kartu itu yang diberikan kalau yang misalkan radio Taiwan itu dia kayak piagam gitu, piagam ditandatangani oleh pimpinannya itu. Jadi setiap tahun ada. Saya kebetulan punya temen seorang dosen di Jakarta waktu itu, dia jurusan apa komunikasi atau jurusan apa. Coba kamu lihat websitenya NHK, coba kamu masuk jadi monitor program. Dia ternyata bisa dan dia dapat berapa ribu dolar berapa yen saya nggak tahu. Tapi ya memang kelihatannya karena dia baru jadi dia nggak diperpanjang. Tadi ada aplikasi lagi. Ternyata terlambat dia gitu. Ada untuk anak-anak muda mungkin silakan. Masih itu ada kesempatan. Jadi buka websitenya aja. Radio NHK itu open itu biasanya. Oke, nah ini para koordinasi ada peluang nih yang dibuka oleh beliau-beliau ini. Ini teman-teman yang punya perhatian untuk mendengarkan radio, mau menjadi monitoring ya, semacam ya surveyor lah mungkin bahasanya. Nah, itu dan bisa mendapatkan income tersendiri ya, di samping mendapatkan ilmu, informasi dan sebagainya. Juga bisa mendapatkan income dengan ya mengapply di situs-situs radio resmi tersebut menjadi seorang apa ya tadi bahasanya monitoring apakah itu sifatnya monitoring program ataukah monitoring lainnya yang setelah disiapkan oleh teknik atau ya yang lainnya yang radio tersebut itu bisa mendapatkan income tersendiri. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak kalian semua. Ini di tengah-tengah agenda beliau yang begitu padat di Pontianak. Bahkan setelah ini ya akan mempersiapkan agenda-agenda selanjutnya, kemudian akan kembali ke Jakarta. Di Jakarta lagi. Ya mudah-mudahan beliau-beliau ini sehat selalu. Terima kasih, amin. Kemudian dimudahkan segala urusan, kemudian maju terus program-program radio di negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.